Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Pada saat ini saya sedang memegang ini adalah gula tengah ya. Jadi eh, ini kalau menurut teman-teman sudah berapa hari ya, atau dibuat kapan? Nah ini teman-teman ya, gula tengah ini saya buat sudah kemarin ya, artinya sudah 2 hari ini ya teman-teman. Nah jadi kalau pas 2 hari seperti ini sedengan, artinya sudah pas ya teman-teman untuk kita tumpuk atau kita jadikan satu menjadi adonan odading itu ya teman, atau menjadi campuran odading sehingga nanti odading itu bisa jadi dua. Nah teman-teman ya, bagaimana resiko ketika kita itu gagal membuat gula tengah ini ya teman. Tentunya banyak sekali efeknya teman. Yang pertama itu adalah ketika gula tengah itu kita tidak pas secara takarannya atau secara ukuran, standar ukuran takaran bahan-bahannya, ini akan berefek besar. Yaitu yang pertama, yang jelasnya itu kan tidak misahnya odading ketika digoreng ya teman-teman, sehingga roti goreng itu atau odading yang kita buat otomatis itu akan gagal. Artinya dia itu kadang-kadang ya rusak gitu, artinya tidak membentuk seperti itu. Kemudian kadang juga dia menjadikan tipis sebelah, bisa jadi seperti itu karena tekanan satu satu adonan sebelah ya. Tapi teman-teman, kita juga tidak bisa mutlak menyalahkan gula tengah, karena bisa jadi ya teman, ketika kita membuat gula tengah ini sudah bagus, tetapi adonan kita sendiri itu belum kalis. Nah nantinya itu juga akan berefek, dan otomatis adonan itu atau roti goreng atau odading yang kita buat itu juga itu akan gagal ya teman-teman. Artinya tidak bagus ya, seperti itu ya, sehingga efeknya juga kita tidak bisa eh, hanya menyalahkan ini, tetapi dari adonan juga berarti itu kurang kurang bagus ya, seperti itu. Nah bagaimana caranya teman-teman agar odading yang kita buat atau roti yang kita buat itu membentuk bagus? Yang pertama, yang jelas itu kita harus menyempurnakan dulu adonan kita. Nah bagaimana caranya? Beberapa kali saya sudah menjelaskan ya teman-teman, ketika kita itu membuat adonan, di adonan itu adalah teknik ya yang paling dasar ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menguasai secara resep ataupun takaran-takarannya, oke, itu tidak masalah teman-teman, seperti itu. Tetapi ketika membuat adonan ini menjadi suatu hal yang sangat beresiko besar ya teman-teman, sehingga dampaknya nanti gagal. Jadi di odading atau roti goreng ini memang ada beberapa faktor yang menyebabkan roti goreng ini gagal ya teman-teman. Salah satunya adalah dari gula tengah ini sendiri kan, seperti itu. Nah kemudian solusinya sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Teman-teman memperbaiki bagaimana caranya mengadon atau membuat adonan itu supaya lebih kalis lagi atau tidak gagal kan, seperti itu, sehingga nantinya adonan yang kita buat itu bisa baik kan, seperti itu. Sehingga ketika kita membuat gula tengah ini pun akan efeknya akan bagus ke adonan itu sendiri, sehingga nanti ketika kita memotong odading itu setelah ditumpuk-tumpuk itu hasilnya sempurna kan, seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman, saya ulangi ya teman, perbaiki adonan. Dari adonan itu cara mengadon ini ya teman-teman, cara mengadon itu beberapa kali saya praktekkan, walaupun banyak cara yang dibahas oleh banyak orang ya teman-teman, ataupun para pedagang-pedagang yang lain, banyak cara untuk cara kita membuat adonan. Tetapi bagaimana caranya kita itu memilih ya teman-teman, memilih mana yang lebih nyaman, mana yang lebih enak untuk membuat adonan itu sendiri. Nah jadi satu dasar utama adalah teknik kita mengadon teman. Kalau teman-teman memang sudah bisa menguasai teknik mengadon, insya Allah semua itu akan berhasilkan, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, setelah adonan itu sendiri, tentunya kita membuat gula tengah ini sendiri ya teman-teman. Membuat gula tengah, jangan sampai gula tengah itu gagal. Yang paling pokok adalah dari segi gula halusnya sendiri ya teman-teman. Gula halusnya itu sudah berapa kali saya utarakan ya teman-teman, gula halus itu kalau kita kadang-kadang memberi produk di toko, di warung-warung itu seperti itu biasanya memang kita lebih berisiko karena kita tidak tahu cara pengolahannya seperti. Nah untuk lebih lanjutnya kita menggiling gula halus sendiri ya teman-teman, sehingga nanti gula halus yang kita jadikan gula tengah ini itu lebih berkualitas, seperti itu kan. Jadi
Itu dasarnya teman, dari segi adonan kemudian dari gula halusnya sendiri. Kalau gula halus kita menggiling sendiri biasanya itu kan lebih secara kualitas lebih baik kan sebenarnya. Kemudian kita mengukur gula halus ya, gula halus dan bandingannya dengan tepungnya seperti itu teman. Tepung itu bila sebanding dengan gula halus itu hasilnya akan baik. Atau kalau teman-teman takut beresiko ketika menakar gula halus ini, gula halus diusahakan lebih banyak daripada gula tepung sehingga nanti meminimalisir kegagalan. Kemudian di sini kan ada apa namanya, wijen ya teman-teman. Wijen ini secara tidak langsung dia akan mempengaruhi ya teman-teman. Mempengaruhi pertama adalah tekstur sendiri, kemudian ada juga secara aroma karena ini akan menambah aroma sendiri teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman membuat gula tengah tanpanya ada wijen ini akan sangat berbeda teman-teman ya, akan sangat berbeda sekali. Dan pokoknya itu ada satu hal yang mencolok teman-teman. Jadi kalau tanpa adanya wijen itu sangat berbeda. Jadi wijen ini intinya dia akan sangat berpengaruh pada gula tengah yang kita buatkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, dari beberapa hal tadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman membuat odading itu ada 3 pokok yang harus dikuasai sepenuhnya. Yang pertama adalah cara mengadon sendiri, terkecuali resep ya teman-teman. Resep karena itu bahan utama yang harus teman-teman ketahui, harus dihafalkan. Kemudian yang berikutnya adalah cara membuat adonan itu sendiri, jadi teknik mengadonnya. Kemudian letak gula tengahnya ini, dan harus kualitas gula halusnya yang lebih baik. Kemudian cara mengesap ataupun menata odading itu sendiri atau memotong-motong odading sendiri sehingga nantinya potongan odading itu bisa lebih baik. Nah, dari beberapa hal ini tentunya teman-teman ya yang sudah biasa ataupun yang mau belajar itu kan harus mendalaminya seperti itu kan. Jadi memang di odading dan cakwe itu memang gampang-gampang susah ya teman-teman. Ketika kita tidak jeli ya, artinya tidak jeli karena memang sepertinya hal yang mudah tetapi memang ini sangat-sangat rumit teman-teman ya, karena ini tergolong dalam kategori skill ya teman. Jadi keahlian membuat adonan kemudian memotong itu kan hal dalam keahlian tersendiri, sehingga kita bisa nantinya apa ya, memanage ataupun kita mengendalikan suatu emosional ya teman-teman. Ketika kita membuat adonan itu nanti kita bisa seperti feeling ya teman-teman. Jadi kita feeling kita apakah adonan itu sudah jadi apa belum. Nah, itu nanti kan timbulnya itu dari keterbiasaan ketika kita membuat adonan itu sendiri teman-teman. Nah, kemudian gula tengah ini sendiri seperti itu dari takaran. Kalau gula tengah kan ini kan tidak masalah teman-teman, untuk dibuat berapa hari pun tidak masalah. Yang penting jangan kecampur bahan-bahan lain seperti pengembang ataupun bahan lain seperti mentega dan lain-lain. Nah, itu saja teman-teman sedikit sharing kita ya teman-teman tentang gula halus ini teman-teman, atau gula tengah, efeknya pada odading seperti itu. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.